Guys, tagar 2019 ganti presiden berkembang dengan cukup pesat. Hampir tiap minggu lah ya, ada aja yang baru dari hashtag 2019 ganti presiden. Nah, kali ini gue bakal ngajak lo semua untuk ngobrol dengan salah satu partai politik pendukung atau pengusung Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Dan orang yang bakal gue wawancara kali ini adalah inisiator hashtag 2019 ganti presiden. Siapa lagi kalau bukan Ketua DPP PKS, Mardhani Alisera. Nah, gue akan menanyakan banyak hal, mulai dari hashtag 2019 ganti presiden, bagaimana itu berkembang dari hanya tagar di media sosial menjadi sebuah gerakan sosial, kemudian juga apakah PKS merasa dianaktirikan dalam koalisi Prabowo Sandiaga Uno, dan bagaimana PKS menanggapi perebutan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah ditinggalkan oleh Sandiaga Uno. Yuk kita langsung ngobrol dengan Mardhani Alisera. Guys, kalau kita ngomongin soal PKS, tagar 2019 ganti presiden, pasti yang ada di pikiran netizen, yang ada di pikiran lo semua adalah nama Mardhani Alisera. Nah, sekarang gue udah bersama Ketua DPP PKS, Pak Mardhani Alisera. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Orang tuh kalau misalnya baca 2019 ganti presiden, inget sama Bapak. Apalagi ada terbaru katanya ada laporan sih, tudingan Bapak melakukan makar gitu. Nah, tanggapan Pak soal itu? Sebenarnya itu dikategorikan makar nggak sih kalau menurut Bapak? Yang jawab ahli hukum aja ya. Oke. Karena ada pasalnya jelas, ada indikasinya jelas, dan ini tuduhan serius. Jadi kalau buat saya monggo aja. Di era demokrasi memang semuanya boleh bicara, dan kita nggak boleh baper. Ya. Sama kayak asumsi juga slogannya politik nggak boleh baper, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 2019 ganti presiden, ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar. Nah, Pak, tapi dalam video itu kan yang dipermasalahkan adalah soal 2019 ganti presiden, kemudian katanya bakal mengganti sistem. Nah, sistem seperti apa sih yang berencana untuk diganti? Pernyataan itu Ismail Yusanto yang harus mempertanggungjawabkan. Saya tidak terlibat. Tagar 2019 ganti presiden ini kan rame sekali ya, hampir setiap hari, terus direspon terus oleh kubu sebelah. Setiap hari, hampir setiap minggu lah ya. Kalau setiap hari mungkin lebay gitu, tapi hampir setiap minggu ada aja yang terbaru dari tagar 2019 ganti presiden. Nah, apa sih Pak kira-kira yang mungkin menginspirasi mungkin ya sampai keluar slogan atau tagline yang sangat diingat gitu, sangat fenomenal. Hashtag 2019 ganti presiden. Nggak ada dalam pikiran saya itu kayak gini waktu awalnya. Dia ngalir aja. Saya diundang di satu stasiun TV swasta, terus saya lihat kok semua lebay memuji Pak Jokowi. Oke. Itu kira-kira kapan, Pak? Februari akhir 2018. Terus spontaneously saya katakan enggak kok, kita mau ganti 2019 gitu. Wah, rame rupanya. 2 minggu kemudian dipanggil lagi ke cara yang sama. Saya bilang Pak Jokowi bisa dikalahkan, alasannya ini 1, 2, 3. Besoknya teman ngajukan ke saya, dan ini tagar bagus. Oh bagus, saya suka nih. Oh gitu. Nyebar. Kami memang yang mempopulerkan karena era sekarang ini era milenial ya, dan ditandai dengan konektivitas yang sangat luar biasa ya. Indonesia ini negara ketiga terbising di dunia sosmednya. Luar biasa. Itu juga menandakan betapa ternyata masyarakat itu cerdas gitu loh, dan siap berubah gitu. Dari tagar ini tuh sesuai dengan zamannya ya. Karena kalau kita lihat Twitter kan dulu cuma 143 karakter, gimana menyampaikan pesan dalam waktu slot yang pendek, ternyata ketemu gitu loh. Dan ternyata cukup menimbulkan kebisingan ya di media sosial ya. Saya agak setuju bisingnya. Sesuai ekspektasi nggak Pak itu? Nggak ada ekspektasi, tetapi kami tentu bersyukur ya bahwa ini ide sosial kami ditanggapi, kemudian bergulir. Sekarang sudah jadi gerakan sosial. Teman-teman minta deklarasi, kami datang. Ketika polisi bikin aturan, kami ikutin aturannya. Saya bilang, pokoknya kalau ada aturan apapun kita ikuti, karena esensi dari tagar ini pendidikan politik ya, agar masyarakat melek politik. Bahwa dulu ya ada yang milih presiden karena ganteng. Kenapa? Ganteng. Ada yang milih karena belusukan. Tapi selesaikan masalah? Enggak juga. Jadi
Esensinya bukan pada elit, tetapi negeri ini akan maju kalau grassroots, masyarakat umumnya, netizen khususnya, anak muda, milenial khususnya, sadar diri, tahu diri, dan berani diri. Gitu. Nah, kalau trennya dulu kata Bapak sempat ada presiden dipilih karena ganteng, kemudian ada presiden dipilih karena belusukan. Nah, kalau sekarang tuh eranya presiden dipilih karena apa? Kira-kira? Kapasitas dan integritas. Dia harus orang yang memang punya kapasitas, karena you cannot train a duck to fly. Kalau duck ya nggak bisa terbang gitu. Kita harus pilih an eagle yang memang, dan kita punya banyak, dan Bu Risma di Surabaya udah mencontohkan yang bagus. Pak Jonan di Kereta Api Indonesia mencontohkan yang bagus. Nanti kita boleh list orang-orang bagus kayak gitu banyak itu. Dan kita perlu orang-orang baik itu masuk ke politik dan punya ambisi sosial, bukan ambisi personal, untuk membawa negeri ini lebih maju. Nah, kegiatan dari hashtag atau tagar 2019 ganti presiden ini kan Bapak bilang tadi udah menjadi kegiatan sosial gitu, dan dipastikan akan terus berlanjut di sejumlah daerah. Dia akan berkembang dan membesar ketika pemerintah dinilai tidak memiliki kinerja. Tapi dia akan mengecil kalau pemerintahnya membesar dan berkinerja. Jadi kalau kami, karena ini gerakan sosial yang tidak ada dananya, gitu. Rata-rata kalau deklarasi itu SOP-nya pergi balik urusan kita. Kami yang di Jakarta bayar sendiri, pergi balik. Nah, untuk acara di sana kami nggak bisa bantu. Ente urus sendiri, gitu. Kayak bikin panggung, sound system. Makanya tempatnya tidak pernah di tempat gedung karena nggak punya duit. Gitu. Ya. Kalau teman sebelah kan selalu ya, keren lah gitu. Wah ya. We wish we could gitu loh. Tapi ya. Pak, tapi sebenarnya gerakan ini bisa besar menurut Bapak tadi itu karena memang ada tim yang secara khusus mengorganisir sampai ini tumbuh menjadi gerakan sosial yang besar, atau Bapak merasa ini memang masyarakat merasa perlu ada gerakan perubahan mungkin? Kadang-kadang saya lucu, nih kayak CIA bantuin saya gitu. Kita gerakannya minimalis ya, kerjaannya bahasanya cuma main jempol aja kan. Yakin Pak, cuma modal jempol doang gitu? Kami nggak punya spanduk satupun. Kami nggak punya gerakan offline satupun. Misal saya muter ketok, nggak ada. Cuma memang Facebook, Twitter, Instagram, YouTube kita main. Tapi kalau misalnya ngelihat dari awal tadi Bapak cerita, saya cukup amazed sih. Saya baru ngeh gitu kalau misalnya gerakan 2019 ganti presiden ini baru dimulai Februari lalu dan ternyata berkembang cukup pesat gitu. Berarti Anda meyakini bahwa kampanye melalui media sosial ini bisa menggerakkan orang gitu? Definitely. Sekarang ini saya malah menyadari dan mengetahui, sesudah melihat ternyata media sosial ini benar-benar membuat revolusi pola komunikasi yang tadinya one way system jadi multi way gitu loh. Tapi Pak, gimana Pak dengan strategi yang ternyata cukup ampuh di dunia digital? Apakah sudah ada kajian mungkin dari tim Bapak dan kawan-kawan yang ada di tagar 2019 ganti presiden dengan bagaimana nanti situasi realnya pada saat proses pemungutan suara mungkin, atau kondisi realnya lah ya? Ya, tentu akan sangat berbeda ya dunia maya dengan dunia nyata ya. Problem kami sekarang ini, gerakan ini masih terus membesar ya. Saat yang sama proses politik sudah berjalan. Tanggal 22 sudah akan ditentukan siapa kandidat penetapan capres-cawapres. Tanggal 23 sudah kampanye. Kami sedang berpikir bagaimana migrasi dari gerakan sosial ini masuk ke dalam sistem politik yang ada. Karena kami tidak ingin sudah ada proses politik kok tiba-tiba yang ini terus berkembang. Nah, tetapi saya udah bilang ke teman-teman, juga bilang ke teman-teman yang lagi di politik, it takes time. Frekuensi kami beda dengan frekuensi teman-teman. Kalau teman-teman politik kan sekali diputusin pimpinan semua nurut. Kalau ini saya bilang, ayo pindah ke sini. Lo siapa? Lo dan gerakan ini udah bukan milik saya gitu loh. Saya inisiator, tapi saya nggak bisa ngontrol 100%. Nah makanya kami edukasi, ayo teman-teman jangan lupa 23 September udah kampanye loh. Kita nggak bisa lagi menafikan proses ini, karena proses ini adalah proses yang sudah jadi agenda kita bersama. Karena kami tidak ingin hak tagar ini merusak proses demokrasi. Tapi tagar ini memberi kontribusi dan sudah terbukti. Dulu nggak ada orang beli kaos yang menunjukkan afiliasi politiknya ataupun afiliasi gerakannya. Sekarang kaos kami luar biasa. Saya
Kalau ketemu orang-orang, mana gelang gitu. Saya bilang, saya nggak pakai tiap hari lah gitu. Pak, tapi kalau misalnya saya baca di media sosial kan soal para pengikut atau pendukung tagar 2019 ganti presiden ini banyak yang bilang nggak mau Pak Jokowi, tapi masih ragu juga dengan Pak Prabowo. Nah, gimana Anda sebagai inisiator menanggapi? Dan itu gini, tagar ini kan kumpulan namanya kanal besar ya. Ada pendukung Pak Prabowo pasti ada di sini. Tapi ada pendukung Habib Rizik, pendukung Salim Somad, pendukung Pak Gatot, pendukung Pak Rizal Ramli, ada pendukungnya orang-orang yang mungkin tokonya pindah ke sebelah gitu, tapi pendukungnya nggak mau pindah gitu. Oh gitu? Ya ada, besar di sini nih, besar gitu loh. Nah, kami mengedukasi. Monggo, kita tidak bisa mendapatkan yang ideal. Jadi, kalau saya bilang sama teman-teman, tentu hashtag ini agak sangat sulit mendukung Pak Jokowi. Ya. Walaupun bukan tidak mungkin, saya waktu deklarasi, kita deklarasi 6 Mei. Ya. 6 Mei. Kami menyebutkan ada 5 alasan kenapa kita ganti presiden. Ada wartawan nanya, Pak Mardhani gimana kalau Pak Jokowi memenuhi 5 ini? Ya dukung Pak Jokowi. Ganti dong nama tagarnya. Tapi teman-teman Mardhan kok itu? Ya kan kita bukan asal bukan Jokowi, nggak boleh. Saya bilang kita tidak boleh, tadi jangan baper gitu loh. Nah, catat. Gitu. Jangan baper. Ya, jangan baper. Kalau Pak Jokowi berubah, ya monggo ya. Nggak ada masalah gitu loh. Karena kita nggak benci Pak Jokowi, nggak ada gitu loh. Pak, kita balik ke Pak Prabowo nih. Kan PKS mendukung atau mengusung Pak Prabowo dan juga Pak Sandi untuk Pilpres nanti. Tapi misalnya kalau kita lihat nih, PKS kan bisa dibilang partai yang setia ya sama Gerindra ya. Chemistry dapat sekutu udah lah, lama. sekutu. Iya, sekutu dari 2014 berlanjut ke Pilkada DKI dan ternyata chemistry-nya masih berlangsung sampai sekarang gitu. Kerjasamanya, kemitraannya masih berlangsung sampai sekarang. Tapi kalau misalnya kita lihat di kontestasi 2019 ini, capresnya Gerindra. Cawapresnya, walaupun sekarang bilang udah mundur dari Gerindra, tapi yang diambil orang Gerindra juga. Nah, kemarin jadi pertanyaan, siapa ketua tim kampanye nasional? Orangnya Pak Prabowo juga. Nah, PKS dapat apa nih? Jadi kan semua sudah musyawarah ya. Okay. Saya kebetulan karena disuruh agak nekuni tadi jagain ganti presiden ya, dan siap nggak terlibat dalam proses lobby ya. Saya tetap percaya bahwa pilihan Prabowo dengan Sandi, pilihan ketua tim kampanyenya mungkin Pak Joko Santoso, itu pilihan terbaik sesudah musyawarah bersama. Ya. Tapi itu melalui proses yang alot ya Pak? Semua melalui musyawarah. Saya mengetahui musyawarah. Artinya bukan keinginan Pak Prabowo sendiri, bukan keputusan sepihak Gerindra, tapi 4 parpol ini bersama-sama. Gerindra, PKS, PAN, Demokrat. Majalah Tempo beberapa minggu lalu tuh nulis karena awalnya kan PKS menyodorkan nama atau berharap dapat posisi calon wakil presiden gitu, tapi ternyata nggak dapat. Katanya negosiasinya adalah Gerindra udah menyetujui kalau PKS yang bakal dapat kursi wakil gubernur. Itu emang benar Pak, ada kesepakatan itu apa gimana? Kalau tertulisnya tidak ada setahu saya. Terus kalau lisannya yang tahu mungkin Pak Soebul Iman, presiden partai. Karena yang komunikasi dengan Pak Prabowo kan Pak Iman atau Pak Mustafa Kamal Sekjen. Kalau buat saya, siapapun wakil gubernur yang dipilih, pastikan harmoni PKS Gerindra berjalan terus, karena yang terpenting bukan wakil gubernur, 2019 ganti presiden yang penting. Pak, tapi dari grassroots sebenarnya kader-kader protes nggak sih dengan komposisi yang diumumkan oleh koalisi penantang Pak Jokowi? Yaitu paket ini menunjukkan Prabowo Sandiaga Uno, kemudian juga ketua tim kampanye nasionalnya adalah orangnya Pak Prabowo juga. Kalau protes saya belum dengar, tetapi pertanyaan kok kayaknya Gerindra semua nih. Iya, gitu. iya, yes. Ya, ada, ya, tetapi dijelaskanlah memang kita tidak punya kemewahan pilihan karena PKS cuma 6,7% gitu, Gerindra 13%, ya. Kemudian PAN cuma berapa gitu ya. Demokrat udah berusaha juga, ternyata belum berhasil. Nah, jadi kalau kami membalikkan semua pertanyaan itu, oke, 2019 penentuan, makanya gedein partai di 2019 biar kita punya kemewahan menentukan pilihan. Gitu. Kalau buat saya, realitas politik tetap harus dipertimbangkan. Tapi kami tetap yakin gini ya, capres, cawapres, Pak Prabowo dan Sandi, PKS bisa besar sendiri kok. Karena hashtagnya aja udah gede nih kan. Pak, tapi banyak yang mempertanyakan sebenarnya PKS sepenuh hati nggak sih mendukung Prabowo Sandi gitu? Apa mungkin ada yang, apa ya istilahnya kalau anak muda ngambek kali ya karena... Nggak ada. Buktinya saat pendeklarasian Prabowo Sandi, yang hadir full Pak Iman sama Pak Salim, ya, dua-duanya ngasih sambutan. Gitu. Nggak tahu saya. Yang jelas pokoknya kita full, gitu loh. Saya nggak komentari partai lain.
Dua-duanya bicara dan dua-duanya firm. Prabowo, Sandi, capresnya kita. Gitu. Optimis nanti pasangan calon yang bakal diusung oleh Gerindra, PKS, PAN, dan juga Demokrat ini bakal menang di 2024? Sangat optimis karena dua hal ya. Yang pertama, Prabowo Sandi ini dua figur yang luar biasa. Prabowo firm, tegas. Ya, pemimpin itu harus punya ketegasan ya. Karena tegas itu nanti akan ada pemihakannya. Kayak sekarang ini kan tentu kita tidak bisa menyalahkan teman-teman asing yang sekarang menyerbu kita dengan modalnya ya. Karena kita juga perlu uang. Tapi kalau kita tegas, kita bisa atur kok. Ini daerah yang punya anak bangsa sendiri, ini yang kita udah siap kompetisi. Karena kalau memberikan ruang gerak kepada full capital, contohnya misal gini, Tokopedia, kemudian Gojek, unicorn kita, itu kan keren. Tapi kan mereka kalau mau besar, perlu modal. Dalam negeri nggak punya. Masuk Jack Ma dengan Alibaba-nya masuk. Ya kita buka. Ada yang lain lagi berkembang. Mestinya ini dilindungi dulu gitu loh. Sehingga dia bisa IPO gitu loh. Dia jadi punya modal masyarakat. Kalau sekarang kan langsung asing yang masuk. Dan sementara ini big business opportunity-nya luar biasa. Migrasi dari transaksi tradisional ke online ini sekarang nih luar biasa ya. Nah pemerintah Prabowo tegas. Luar biasa Sandi. Saya malah melihat wow efeknya nanti Sandi. Ya, jadi figurnya bagus. Yang kedua kita nggak gede. Koalisi kecil tuh enak gitu loh. Solid, ramping ya. Dibanding yang gendut. Pak, sebelum kita tutup, nama Bapak kan masuk sebagai apa ya? Masuk bursa lah ya, bursa calon pengganti Pak Sandi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saya sih bacanya ada 3 nama. Kalau dari PKS ada Pak Aher, Ahmad Heriawan, ada nama Pak Ahmad Syahiku, sama Pak Mardhani. Berminat nggak Pak? Ada keinginan nggak sih? Kalau berharap jangan saya ya, karena Wagub ini berat ya, tanggung jawabnya hari-hari. Apalagi kalau dibandingin sama Sandi, wow. Kan Sandi. ada modal di Komisi 2 Pak. Iya, tetapi beda ya, kegiatan di legislatif sama eksekutif itu 24 jam lah tuh. Dan jelas kalau Komisi 2 kan kita sebetulnya mitranya eksekutif, 80% beban ada di eksekutif. Nanti kalau Wagub ini luar biasa, amanahnya berat. Nah, bantuin Mas Anies berat, Jakartanya berat. Tapi sempat ada komunikasi dengan Pak Sohibul Iman nggak sih soal posisi wakil gubernur ini dari Bapak sendiri? Saya nggak ada. Itu di PKS biasa kok. Udah kerja aja. Yang penting prestasi dan kontribusi. Kalau posisi nggak dipikirin. Kalau misalnya ternyata ditugaskan, kalau nggak diambil Gerindra juga ya? Saya malah ngeliatnya itu. Oh jadi ada kemungkinan ini bakal diembat sama Gerindra lagi nih? Ya, pokoknya kalau saya satu ya, bahwa PKS Gerindra nggak boleh pecah. Coba karena Wagub. Karena 2019 ganti presiden. Siap, terima kasih Pak Mardhani atas waktunya. Sukses terus. Sama. Sampai jumpa lagi lain kesempatan.